Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial dan organisasi masyarakat kelas 10 IPS 2. Kami akan mempresentasikan materi mengenai masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Anti Alvareta dari nomor absen 5, Delvi Andita dari nomor absen 8, Maria Winnie dari nomor absen 20, Muhammad Satria Adi dari nomor absen 25, Nisha Almira dari nomor absen 28. Materi yang akan kami bahas adalah kondisi sebelum berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, contoh-contoh penerapannya, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, dan kondisi setelah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pertama, kondisi kehidupan dalam aspek sosial dan organisasi masyarakat sebelum berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Bangsa Indonesia sebelumnya memiliki kebudayaan asli dan tidak serta-merta menerima budaya baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kebudayaan yang datang dari India kemudian mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia. Gambar ini merupakan contoh hubungan dagang antara Indonesia dan India di masa lampau. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praaksara, Masa Hindu-Buddha dan Masa Islam 2019 karya Triwaryo Setyaningsih, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan sebelum berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut dimotori dengan datangnya pengaruh India selain membawa agama Hindu dan Buddha. Kondisi masyarakat dalam bidang sosial. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, lapisan masyarakat dibagi berdasarkan pembagian kerja dan belum mengenal kasta. Masyarakat belum mengenal tulisan huruf Pallawa dan belum menganut agama Hindu-Buddha tapi masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. 2. Kondisi kehidupan dalam aspek sosial dan organisasi masyarakat setelah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kontak budaya atau akulturasi adalah satu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru, namun tidak melenyapkan ciri khasnya. Maka untuk bisa berakulturasi masing-masing kebudayaan harus seimbang. Kondisi kehidupan setelah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dilihat dari: pertama, seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam. Misalnya, candi berfungsi sebagai tempat peribadatan atau makam, candi pemandian suci atau patirtan. 2. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintah yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan, menjadi monarki dan hierarki atau tingkatan yang jelas. 3. Kesusastraan. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para pujangga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah pujangga seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Panuluh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan kondisi pada masa saat itu. 4. Bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. 3. Contoh-contoh dan penerapan aspek sosial dan organisasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Aspek sosial ada banyak contohnya, yaitu norma. Pemberlakuan norma sosial di masyarakat sangat diperlukan sebagai pedoman dan aturan hidup di suatu lingkungan masyarakat untuk menciptakan suatu suasana yang aman, damai, dan tertib. 2. Bahasa. Menggunakan bahasa yang berbeda sesuai dengan daerahnya. Di Indonesia banyak sekali ragam suku dan budaya. Banyak suku yang memiliki bahasa yang berbeda. 3. Kesenian. Contohnya menarikan tari tradisional di suatu acara. Poin seni sangat penting dalam membangun suatu budaya. Berikut ini ada contoh penampilan tari tradisional di suatu acara. 4. Suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia bukan hanya 1-2, melainkan puluhan atau bahkan ratusan. Rasa hormat sesama suku dapat menciptakan suasana negara yang damai. 5. Agama. Contohnya taat beribadah. Agama di Indonesia ada banyak contohnya, seperti Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman agama seperti itu, kita harus bisa menghormati agama yang lain dan tidak bersikap rasis. Penerapan organisasi masyarakat dalam kehidupan. 1. Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi yang dijalankan oleh para pemuda. Biasanya Karang Taruna ini bergerak di bidang kesejahteraan sosial, misalnya dengan mengadakan pembinaan atau pemberdayaan yang berupaya menumbuhkan kegiatan ekonomis di daerahnya. Partai politik. Di Indonesia terdapat banyak sekali partai politik. Pengertian partai politik itu sendiri adalah sebuah organisasi yang memiliki fokus di dalam dunia yang berhubungan dengan perumusan kebijakan publik yang akan memiliki dampak teramat besar bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum merupakan contoh organisasi yang bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mencari pembela hukum dalam menangani kasus hukum mereka. 4. Pengaruh kebudayaan hidup Buddha dalam aspek sosial dan organisasi masyarakat yang masih terasa di masa kini. Dalam bidang sosial. Terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat yang terjadi akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta-kasta itu adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan, yaitu contohnya para Brahmana. Kasta Ksatria yang bertugas menjalankan pemerintahan, yaitu para raja, bangsawan, dan prajurit. Kasta Waisya, kasta dari golongan rakyat jelata seperti para petani dan pedagang. Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah seperti para budak. Dalam bidang ekonomi, semula bangsa Indonesia yang sudah cukup mengenal mengenai perdagangan pelayaran. Namun, setelah kedatangan agama Hindu-Buddha, perkembangan perdagangan di Indonesia semakin berkembang pesat, di mana hal ini dilatar belakangi dengan terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina. Dalam bidang agama, sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke dalam Indonesia, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, hingga akhirnya kepercayaan animisme dan dinamisme berlangsung-angsur hilang dan tergantikan dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Dalam bidang kebudayaan, sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, berbagai kebudayaan di Indonesia masih murni berciri khaskan Indonesia. Namun setelah masuknya agama Hindu-Buddha, terjadi peleburan dan perpaduan budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan. Sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia berbeda dengan sistem di India. Dari adanya pengaruh kebudayaan India tersebut, maka sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia adalah bentuk kerajaan yang diperintahkan oleh seorang raja secara turun-menurun. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.